langsung aja, ini dia bintang tamu kita kasih tepuk tangan dulu. Halo men, gimana kabar? Deket ya? Ini deket ya? Kanal Manly, aku naik pagar. Terus ada satu ibu-ibu yang teriak, maling. Susternya mengajukan pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Mas, masih perjaka nggak? Kalau pakai tangan itu perjaka nggak ya? Serius? Itu gua nggak pakai helm posisinya. Oh iya. Ya. Cuma pakai seragam penabur, tapi kan Kristen aja nggak cukup untuk. Karena apapun agamanya di Bata Negara kan sama. Akhirnya, nggak usah satu trim. Clipper potongnya di sini ya. Batas clipper di sini ya. Gue coba explain ya. Memang polisi melindungi rakyat. Tapi yang punya STNK. Menurut lo siapa, Pe? Iya. Yuka. Tapi masuk akal juga sih sebenarnya. Concern dari orang selingkuh adalah wajah jelek. Aku juga jelek. Ya berarti kau kali. Jadi ada yang pernah pijet tapi terapisnya mantan asisten influencer. Oke ya, 1, 2, 3, let the game begin. Silakan. Di mana, Mike? Gimana cerita? Saya mendeteksi ini pasien ada asam lambung. Nah, Sakit banget, Pak. Saya nggak ada gerak, sumpah. Selamat menyaksikan program game show pertama dan satu-satunya di bumi dan langit yang gak ada gamesnya. Tapi banyak show-nya. Inilah ngapain? Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia. Selamat datang di episode terbaru Kosongpedia. Abang, Yes. hari ini aku cantik nggak? Kamu cantik. Kamu cantik. Kamu itu setiap episode makin cantik. Tapi sayangnya kamu makin cantik, aku ibaratnya kayak AC. Hah? Kenapa tuh? Adem-adem aja. Malah biasanya yang terprovokasi dengan kamu tuh sejauh ini bintang tamu sih sebenarnya. Tapi bintang tamu tuh bukan selera aku, Abang. Masa? Iya, selera aku tuh kayak Abang Coki. Terima kasih. Kalau sebenarnya, tapi gue senang dengan adanya program ini, Febiana, karena ini bisa meng-highlight kecantikan kamu dan meng-highlight keprofesionalan seorang host. Karena memang harusnya seperti ini, tidak terpengaruh oleh godaan-godaan eksternal. Jadi setelah Coki Sitohang muncullah Coki Pardede. Profesional. Nah, kali ini kita kedatangan lagi bintang tamu yang secara algoritma dan secara tren ini lagi banyak banget dicari-cari. Masa sih? Kenapa? Ya, dia secara algoritma dicari-cari, secara tren dicari-cari. Iya, betul. Kita kedatangan Ferry Irwandi. Tidak. Dia DTO dicari-cari. Iya, ada dugaan seperti itu. Tapi tidak. Oh enggak ya? Saya udah sempet ngundang waktu itu. Mau nggak anak-anak Malaka kesini? Oh, terus? Sibuk. Tapi kali ini gue pernah berapa kali ketemu sama mereka. Mereka orangnya juga menyenangkan. Mereka adalah bagian dari satu grup live streaming yang namanya lagi naik banget. Lagi naik daun ya. Lagi naik daun dan mereka baru selesai satu project film. Nanti kita bisa tanya-tanya. Oh, siap. Jadi langsung aja, ini dia bintang tamu kita kasih tepuk tangan dulu, nice. Halo men, gimana kabar? Kita langsung duduk aja kali ya. Ayo, mari, silakan. Ya,
Di tengah, siapa yang di tengah? Siapa yang di... Ini ya. Ini dekat ya. Kebaca banget mas. Enggak, dulu kalau di maraton, Iya. yang di tengah tuh paling sering kena hujat. Jadi kita trauma ngambil center tuh trauma. Oke. Mereka nggak siap aja dari tengah. Anjir. Iya. Biarnya udah biasa aja kan. Jadi sekali lagi kita kedatangan Yuka, Tepe, dan juga Niko. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Lagi sibuk apa, men? Sekarang? Enggak sibuk. Khususnya kita bertiga tidak sibuk. Enggak sibuk apa? Jangan terlalu jujur, Mas. Bisa lo acting dikit, bisa lo, Mas. Tapi kali ini kita kedatangan Yuka, kita kedatangan TP, kita juga kedatangan Niko. Gue lihat di sosial media katanya kalian baru selesai ya project filmnya. Apakah Baru banget. rencananya itu bakal tayang kapan, man? Tahun depan. 2026. Oke. Dan kemarin juga gue lihat kalian baru perform di salah satu festival musik. Congrats juga buat kalian, gokil. Niko gimana singlenya? Gila. Aku nyanyi. Dia nyanyi. Nyanyiin aku sedikit aja. Langsung. Tentang cinta aku sama Bang Coki. Kasih tahu. Lagu apa lagu? Beda agama. Emang Ini jatuhnya beda preferensi. tapi emang masalahnya di maraton kalau pacaran beda agama semua. Anjing banget. Tapi dia punya single. Oh iya. Dia punya single baru rilis berapa waktu yang lalu? 2 bulan lalu. Gak lama lagi juga single dia. Oh iya kan? Jangan gitu. Tepe no. Wah, terlalu jauh itu. Bercandanya keluarga serem. Bercandanya keluarga serem. Nambah kalau perlu. Nambah kalau perlu. Istri. Iya. Rezeki lah. Tapi kali ini kita briefing dulu aja kali ya. Jadi kali ini nanti kita bakal ada 2 segmen. Di segmen pertama kita bakal ada adu storytelling. Adu storytellingnya nggak perlu storytelling yang lucu, yang penting storytellingnya seru. Dan kalau bisa yang eksklusif ya Febiana ya, yang belum pernah kamu ceritain kemanapun. yes. Temanku terbebani nih. Sebelum cerita apa dia? Storytelling ya. Storytelling. Baru-barunya ada yang lucu loh. Tapi kayaknya itu terlalu cepat. Tusun. Boleh nggak aku ajang cerita itu? Enggak kalau Sorry. jatuhnya provokasi itu. Ceritanya cerita Anda, jangan cerita orang dong. Kita akan dinilai menggunakan WKWK meter yang ada di belakang ini. WKWK meter, udah percaya aja. Jadi basically ini sebenarnya talk show, tapi memang kita kasih games aja gitu. Cuman kan kadang kan kalau kita talk show kan belum tentu ceritanya seru ya dari narasumber ya. Jadi untuk menstimulate itu kita pakai punishment. Jadi biar Apa TUCH Punishmentnya apa? rahasia. Nanti kita bakal ada. Tapi bisa dijamin sudah melewati proses BPOM ya. Jadi tidak Sudah halal aman. juga, ya. Secara medis ready. secara medis aman. Tapi ya pusing-pusing ada. Kita tes dulu WKWK meternya. Kita tes dulu. Ini dia. Ini kalau nilai tertinggi di 10 ya. Nilai terendah ya di 1. Sejauh ini udah pernah ada yang hit 10 nggak ya? Ada dong. Oh iya Kang Sule ya? Kang Sule. Kalau yang paling rendah selama Yang satu. Ebel. Bedanya 1 bro. Iya, Ebel. 2 lah minimal. Masih di paling bawah. 2 lah. 2 lah. 2 oke. Ya nggak, mohon maaf. Anda kan lawannya dia bukan Ebel ya. Itu kan episode-nya beda ya. Kalau gitu kita langsung mulai. Kalian bisa berembuk dulu siapa kira-kira mau yang pertama guys? Tapeng. Yakin itu TP? Iya. Ya udah terserah kalian. Sorry, nanti lagi storytelling boleh di skak-skak ya, tapi jangan terlalu berlebihan karena durasi juga. Oke, kalau misalnya menurut kalian storytellingnya tidak masuk akal, boleh kok dibilang kayak nggak masuk akal. Ya, boleh di heckling. Oke, silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat TP. Silakan. Wow. Jadi waktu itu TP. Gak fokus nih. Habis party kayaknya Bang. Iya, habis party. Jadi
anak saya meninggal. Hah? Punya anak tak udah? Beneran. Beneran? Tapi bukan itu yang mau aku ceritakan. Oke. Oke, gak apa-apa ceritanya. Oke. Jadi temanku Yuka beberapa hari lalu ada masalah ya. Gak usah. Gak usah juga. Yang itu gak usah. Ayo, gue cerita lu juga banyak nih. Ayo. Kenapa ini jadi pagi-pagi tapi dia? Ini kan bukan itu, bukan bongkar aib. Bangsa. Kita cerita dulu aja, ayo. Anjing Yuka bangsa. Oke, jadi aku punya istri. Ya. Namanya Greta dan ini cerita pada saat masa pacaran. Oke. Pada saat masa pacaran waktu itu Tahun 85. kelebihan. Pada saat masa pacaran, pada saat itu Greta itu datang ke rumah. Aku nge BBM Greta. Tahu BBM nggak? Ngeping ya? Ya, ngeping Greta. Aku lapar nih gitu. Oke. Sebenarnya cuma caper aja. Terus secara tiba-tiba dia datang ke rumah bawa makanan. 20 menit setelahnya lah dia datang bawa makanan. Dan apesnya adalah orang tua aku lagi keluar rumah dan aku nggak ada kunci untuk buka pagar. Jadi dia di depan doang kan, di depan doang. Kata Greta, Ya udah ini makanannya lewat pagar atas aja. Manly dong nggak mau. Kita harus makan bareng. Oh, gitu. Tapi terhalang pagar. Terhalang pagar. Pagarnya cukup tinggi. Wah, serius pagarnya itu like 3 meteran. Wow. Akhirnya karena manly aku naik pagar. Oke. Aku loncat tuh naik pagar. Ini niatnya pengen heroik ya? Heroik, kelihatan wah kelihatan keren nih. Wah gila, pacarku keren banget. Demi makan bareng lompat pagar. Iya. Ternyata kecantol pagar. Serius. Kecantol pagar jatuh, bro. Oke. Ada luka di daerah paha. Jadi pagar itu ada tajam-tajamnya nyantol di daerah paha. Rame tuh, tetangga rame. Tetangga rame, ibu-ibu kumpul di sebelah. Ada apa? Ada bekal. Betul. Tidak salah. Walaupun poinnya bukan itu ya. Oh, ada bekal. Itu aja. Terus ada satu ibu-ibu yang teriak maling. Dan faktanya ibu-ibu tuh pas sebelah rumahku. Bu, saya tetangga bu, tetangga ibu. Yang mana anak yang nomor berapa? Nomor 3. Oh iya, bukan maling. Tapi posisi luka kan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Oke. Dibawa ke rumah sakit, saat sampai di rumah sakit, dicek sama suster. Oke. Dicek sama suster di daerah paha gitu kan. Susternya mengajukan pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Yang adalah? Mas, masih perjaka nggak? Apa hubungannya? Jadi kayak mungkin karena di daerah paha di sekitar Kemaluan ya, dia nanya masih berjaka. Aku bingung, aku stun. Dan di situ ada pacarku, ada calon mertuaku. Ada bapak ibuku. Aduh. Aku mau jawab apa? Bentar, Mbak. Bentar, Sus. Konteksnya masih perjaka ini gimana? Ya, masih perjaka nggak? Pakai kartu as. Oke. Kalau pakai tangan itu perjaka nggak ya? Oh, oke, make sense. Pemain. Jawaban aman itu pemain. Oke. Pemain ya? Pemain. Pernah berarti Anda? Siap. Referensinya aja beda. Terus. Ya udah. Terus ya aku sama pacarku lirik-lirikan dan akhirnya ya udah sih sampai situ aja ceritanya. Tapi seru ya. Berarti ini untuk Yuka dan untuk Niko silakan nih. Kayaknya yang terakhir agak beban ya. Ya, gue dulu ya. Oh, Duluan. oke. Ayo Yuk. Apa yang bisa mengalahkan paha ketusuk pagar? Iya, perjakannya dia. Dan juga di situasi awkward ditanya masih perjaka atau enggak di depan calon mertua. Itu sih menurut gue levelnya udah segini. Menurut gua tinggi banget. Itu tinggi banget. Tinggi banget loh. Tuh, Anda jangan ikut juga abis ini Anda. Sebenarnya ini kebetulan lu bener loh, awal lu bener. Itu di sini kayaknya yang bisa ngalahin dimakan buaya sih. Tapi coba Yuk, silakan Yuk. Tapi gue klarifikasi dulu, standar gue Bang Ebel ya. Cuma satu ya. Pemain. Oke.
Gue cerita nih. Ya, silakan. Banyak banget lagi yang liatin nih. Oh, jadi gue pengen cerita zaman sekolah aja. Oke. Dan satu hal yang gue percaya adalah manusia itu bisa nyampe puncak evolusi adalah karena kemampuan beradaptasi. Masuk akal. Saya. Jadi waktu zaman sekolah gue adalah termasuk deretan atau kelompok murid yang berisik banget. Biasanya yang kalau misalkan diajarin berisik, mau apa juga ngobrol. Udah biasa seperti itu tiap hari dan semua guru pun udah tahu. Ya. Sampai ada momennya satu guru tuh ujian sampai di kantor. Karena dia ngapain? Khusus lu? Enggak. Jadi yang pengen ujiannya ke kantor. Kita yang berisik kagak dikasih ujian, ya kan? Sering tuh sampai saya ekstrim itu. Ya. Lagi ngajar kita makan kuaci, makan kacang, gitu kan. Disuruh keluar kelas. Bukan ya. Jadi sering banget dimarahin. Ada satu momen ini di mana gue percaya ada pas. Mungkin guru kayak, udah gak bisa nih dengan cara keras gitu. Lagi pendalaman materi guru Inggris. Dia datang dengan muka ceria. Ceria banget nih. Anak-anak kita ada game. Ayo Yuka, kamu keluar dulu. Weh, ayo kita main game. Pintunya dikunci. Ayo kita belajar. Dia sepanjang PM gue di depan. Gini aja. Ngapain? Gak diajak. Jadi waktu itu kelas berapa, men? 8. Oh, kelas 2 SMP. Iya. Dan Legend mengatakan sampai sekarang dia masih menunggu gamesnya ya. Coba deh keluar. Kan ada guru di depan. Kita excited loh. Terus. Ya udah ngapa-ngapain di depan sampai kelar PM. Mana bayar lagi 50.000 tuh PM-nya tuh. Tapi setelah kejadian itu lo pernah nggak kayak balik lagi ke sekolah lo yang kelas 8 terus kayak minta maaf ke guru-guru apa segala macem gitu? Saya minta maaf ya buat. Aduh. Ada lagi? Ada lagi aja. Kita kasih tepuk tangan. Niko, masih ada harapan. Oke, silakan Nik. Gue kira standar Bang Ebel tuh bercanda, bener. Apa? Spill hukumannya. Oke, ini biar lu dapat motivasi tambahan ya. Oke. Silakan Febiana. Jadi aku bakal nge-spill hukumannya. Cluenya itu lucu. Hukumannya lucu dong. Lucu aja. Selucu apakah dia? Apakah selucu Abang Coki? Waduh. Bin, salah Bin. Jadi apa? Prak. Wah! Bening. Coba balik apa? Oh. Nggak apa-apa ya? Oke. Ular. Enggak. Lucu banget, sumpah. Enggak. Bukan reptil kok, bukan reptil. Jadi kalian harus memindahkan sesuatu dari situ ke tempat yang berbeda. Itu aja. Silakan Niko. Ini gudang diksi dia. Anjing juga loh cara mainnya. Ini fun fact-nya, dia ngefans banget sama Panji Pragiwaksono. Tiap hari dia ingin menjadi Panji dan ingin menjadi stand up comedian. Udah pasti lucu banget, pasti materi yang udah disiapkan kan. Wah, penasaran. Dulu julukan dia waktu SMA gudang tawa. Ayo, Bang. Gokil gudang tawa. Ayo singa kocak. Singa kocak anjing banget. Silakan. Oke. Tapi nggak harus lucu ya, yang penting seru aja. Kalau mungkin orang-orang pertama kali berinteraksi sama aparat atau ada konflik sama aparat itu di zaman kuliah, gue udah pernah berantem sama aparat 1 SMA. Keren. Kita denger dulu nih konteksnya. Silakan. Jadi Premis nih. Ya, jadi waktu itu ceritanya baru pulang sekolah, terus gue mau pergi nongkrong lah intinya. Ke sekolah saat itu memang naik motor, bawa motor. Oke. Bawa motor, mau pergi nongkrong ke rumah teman gue. Terus akhirnya gue bawa motor, di tengah perjalanan itu jadi jalannya mau putar balik gitu. Di tengah perjalanan tiba-tiba gue lihat dari jauh polisi lagi nilangin orang. Oh, ada. Oke. Kelihatan. Ya. Dari aparat yang bisa ke mana aja, dia spesifik ke polisi. Polantas. Anda ada masalah dengan aparat? Ini saat itu aja ada semua. Bapak-bapak, coba aja itu ya. Sekarang aman. Ya ada pertanyaan ini kan masalah. Ya. Next.
Terus waktu itu polisinya pas gue liat orang ditilang itu gue nggak pakai helm posisinya. Oh iya. Ya. Cuma pakai seragam penabur, tapi kan Kristen aja nggak cukup untuk. Betul. Karena apapun agamanya di bata negara kan sama. Betul. Ini saya selamatin loh. Nah, akhirnya saat itu Gak mau satu trim mau. Clipper potongnya di sini ya. Gratis slipper sih ya. Aman. Nah, terus karena saat itu gue tahu gue akan ditilang karena nggak pakai helm, jadi akhirnya gue memutuskan, aduh gue harus berpikir dalam split second itu apa yang harus gue lakuin nih untuk melarikan diri dari polisi. Saat itu sebenarnya ada pilihan untuk ke minggir aja kan, ke pinggir jalan turun dulu sampai mungkin polisi pergi atau apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa karena mungkin panik, yang gue ambil adalah jalan putar balik. Oh, jadi ketahuan banget. Iya, di jalan satu arah gue putar balik, jadi kelihatan tuh. Makin mencolok lah. Pas mau putar balik gitu, bukan dikejar, tapi kan mobil kan banyak dari sini kan. Kan ketahan di tengah. Akhirnya polisi dengan mandiri nyamperin gue. Hal pertama yang dilakukan adalah mencopot kunci motor. Iya biasa. Iya. Minggir, gue pinggir jalan, terus dia negor lah kayak. Kamu kenapa nggak pakai helm? Oke. Kamu tahu nggak salah kamu apa gitu? Oke. Tapi sebelum dialog itu muncul, gue memang ngomong kayak, ada apa nih mas? Gitu. Oh jadi Jadi sampai detik ini dia ternyata putar balik nggak ada masalah. Dia mau ditanya ada apa? Oke. Iya. Boleh juga cara lo. Oke. Kenapa nih mas? Gitu. Baru dia ngomong tuh, kamu tahu nggak salah kamu apa? Gitu. Kamu naik motor nggak pakai helm terus tadi mau putar balik lagi tuh bisa bahaya segala macam. Oke. Terus dia tersinggung karena ternyata pas gua panggil dia mas dia tersinggung ketika. Kamu tahu nggak ini harga seragam dapatnya berapa? Kenapa kamu panggil saya mas? Iya. Harusnya Pak mungkin ya. Saya Pak mungkin. Oh ya, maaf Pak gitu. Terus gimana nih gitu. Mana SIM? Belum punya saat itu. Oke. Masih umur 16 kan. Belum punya Pak gitu. Akhirnya cuma kasih lihat STNK segala macam. Oh enggak, STNK juga nggak bawa saat itu. Jadi karena nggak ada SIM, nggak ada STNK, dia bilang nggak pakai helm. Iya. Ya udah, motor kamu saya tahan. Soalnya kamu nggak punya SIM, nggak punya STNK dan kamu nggak sopan katanya. Oke. Ya dia marah lah. Dia marahnya pakai nada tinggi kayak kamu nggak tahu nih apa harga seragam berapa, karena saat itu masih anak SMA masih berapi-api banget jadi ikut panas juga. Oke. Bapak bisa nggak usah marah-marah? Dilan. Katanya polisi melindungi rakyat. Ada pesan moral. Sorry, lanjutin dong. Sorry Nick, ini gua coba explain ya. Memang polisi melindungi rakyat. Tapi yang punya STNK. Itu mah ente memang melanggar aturan dan bukan masalah melindungi rakyat itu tidak. Oke. Jadi gue marah kan masih muda. Namanya masih muda. Gue marah karena motor ditahan juga katanya bapak melindungi rakyat itu malah nyusahin rakyat gimana segala macam gitu gue maki. Terus gue pulang naik angkot. Ya bisa apa? Wow, ditahan. Wow, tidak ada kesimpulannya. Ya udah. Motor tuh ditahan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat 3 orang ini. Gokil. Ya sudah kalau begitu silakan Feby kita nilai satu-satu. Hukumannya aja kayak langsung. Udahlah. Tapi tadi nggak apa-apa, kita tes dulu kan kita nggak tahu apapun bisa terjadi. Karena kita pakai mesin abang. Iya, kita pakai mesin yang memang digerakkan secara manual Oleh manusia. Sama abang yang begitu. oleh tim kita dan tim kita memang tidak objektif subjektif memang tim kita memang. Oke, baik, silakan Febiana. Dari abang TP ya. Ya sesuai urutan aja. Iya, WKK meter. WK meter. Maaf ya guys. Tidak suka ini. Iya. 8 itu ibaratnya kalau nilai rapot pulang kan pede. Iya bang, keperjakaan dia melindungi dia.
In a way bener. In a way bener juga. Bener. Itu kayak follower mau turun naik tapi nggak pernah nyampe puncak. Followermu banget tuh. Oke. Oke, selanjutnya yang kedua Bang Yuka. Apa nih dua nih? Pasti di atas table. Di atas table. Ini masa enggak dia kalah. Not bad itu udah jauh banget di atas Ebel. Iya. Bang Ebel. Lu kenapa? Percuma lo sama Ebel nggak ngerti. Dia terlalu gila. Next, langsung aja. Oke, selanjutnya. Niko ya. Sebenarnya secara LPM, secara live per minute dia lebih gede daripada TP. Tapi memang tidak ada kesimpulannya. Kita udah ngikut-ngikutin. Lu ujung-ujungnya naik angkot. Oke, langsung aja. Next. Lo nggak usah tahu lah ya dalamnya apa. Boleh di, akan oh nggak boleh ya? Dipindahin, oke. Lo nggak usah tahu lah yuk ya dalamnya apa yuk. Penasaran tapi kita. Yang lain boleh tahu tapi Yuka jangan. Iya, Nanti lu malah kesuges. Sini. Iya. Tapi harusnya aman sih. Tapi harusnya aman sih Yuk. Aman sih Yuk. Ini sekeluarga loh dia udah. Satu aja ya. Satu aja ya? Pindahin satu. Terus. Pegang. Nah, ini gini. Kalau nggak pede nanti malah. Ayo. Jangan dilempar. Satu ya? aja. Iya, jangan dilempar karena nanti lu kabur kan. Iya, takut masuk soalnya. Yang ini tuh nggak gigit kan? Enggak. Enggak gigit kan? Ini nggak gigit kok. Sebenarnya tipsnya sih yang penting cepet ya. Iya, cepet gitu. Iya. Iya, digulung dulu lengannya. Jangan dilempar ya, oke gue cok aja. Enggak lo turun. Gue takut banget cok. Atau gini aja. Niko, lu arahin tangannya biar dia. Iya, ayo. Lu di sebelah sini aja deh. Lu dari depan dong. Lu juga ada aja lu. Lu juga ada aja lu anjir. Dia takut. Dari sini, lu yang arahin aja. Kayak Superman lu bisa tembus gitu men. Kanan. Terus masuk ke dalam tangannya. Set, langsung serok cepat gitu. Ya, dapat satu juga udah aman lah ya. Serok cepat. Bukan terus lu kurang yakin. Itu tiga. Kurang yakin. Udah serok aja. Hop. Nah, aman banget kok. Gak gigit ya, paling diambil aja uang pajak lu. Udah selesai mas. Storytellingnya udah selesai mas. Aduh. Wih, hebat. Kita break dulu, kita akan langsung ke segmen 2. Nice. Udah mas. Kita sudah ada di segmen 2 dan rekap show sejauh ini. Segmen 1 dimenangkan oleh TP. Kita kasih tepuk tangan dulu. sih. Tapi storytelling yang paling oke sih memang TP sih memang. Memang pada akhirnya usia tidak bohong. Kebijaksanaan kan muncul dari cara kita bercerita, pengalaman, kebijaksanaan. Dan kali ini kita langsung aja ke segmen 2. Permainannya basically kalian harus menebak siapa yang pernah mengalami fakta yang nanti akan disebutkan oleh Febiana. Karena fakta yang nanti akan disebutkan itu pernah dialami salah satu dari kalian. Nanti kita kasih waktu debat kurang lebih berapa menit? 2 menit, 2 sampai 3 menit. Setelah 3 menit selesai, baru nanti gua kasih cue untuk memilih siapa yang kira-kira mengalami fakta tersebut. Dilempar aja pakai bola. Nanti yang paling banyak tuduhannya, yang adalah paling banyak bola nempel di sini, terlepas dari faktanya benar atau enggak, dia akan kena hukuman. Jadi ini basically adalah permainan bersilat lidah dan permainan untuk mengadu domba dan permainan untuk menentukan apakah next season kalian akan tetap kompak. Ya udah, langsung aja ya. Kita mulai. Langsung saja. Silakan. Oke, fakta yang pertama,
Di antara 3 laki-laki ini pernah ada yang digebukin sama selingkuhan pacarnya. Itu gimana ya, Abang? Digebukin sama Selingkuhan pacarnya. Oke. Oh, jadi dia punya pacar, pacarnya selingkuh, selingkuhnya gebugin dia. Wah, ini ibaratnya plot twist lagi nih. Oke, jadi salah satu dari kalian pernah mengalami ini. Silakan dengan pemahaman kalian kenal satu sama lain dicari siapa yang pernah mengalami ini. Kita kasih waktu 2 menit sampai 3 menit. Let's the game begin. Silakan. Kalau dari plot twistnya hidup TP. Iya. Menurut gue Mas P sih. Kenapa? Soalnya kan dia pertama banyak sakitnya ya, epilepsi. Gak ada urusannya. Sabar dulu. Di situ gak ada urusannya. Oke. Tunggu. Karena sakit terus asma kan. Lemah. Lemah. Jadi pasti kayak Fisiknya maksudnya. fisiknya lemah. Gue yakin banget skenario-nya adalah lu selingkuhin cewek. Jadi kehilangan momen. Terus obat asmanya kan diambil sama selingkuhan. Ayo. Nah, gini, Pe. Gue kasih lo waktu untuk membela diri. Dan menurut lo siapa, Pe? Yuka. Tapi masuk akal juga sih sebenarnya. Karena concern dari orang selingkuh adalah wajah jelek. Aku juga jelek. Ya berarti kau kali kan. Maksudnya enggak. Maksudnya kan. Oh iya, jeleknya kan karena wajah jelek fisik kuat enggak juga. Dengan logika yang sama juga bisa jadi ke lu, men. Sorry, gue kalau berantem mau backingan gue. Gue ramein biasanya. Waktu kau disamperin itu langsung ramean atau emang kau ada sempat buat backingan? Gue gak pernah disamperin. Gak pernah. Gitu cara main gue. Asik. Iya. Oke. Lu masih yakin TP? Iya. Masih lebih ke TP sih gue. Kalau gue lebih ke TP. Oke. Ada argumen yang bisa merubah pikiran lo nggak? Coba argumen lo apa lagi? Iya, betul. Kalau aku simpel karena ngelihatnya Yuka itu tipe yang lemah, memang kelihatan lemah, males gitu kan. Itu Kenapa dari SMA nggak sih? Abang Niko? Kenapa nggak Abang Niko? Iya. Kan bertiga. Niko Bisa jadi itu cedera permanen loh. Bisa jadi bukan karena selingkuh tapi dipukulin loh. Iya. Kalau Niko sih, aku lebih ke yakin dia nggak punya pacar. Cuman nggak ngambil semuanya, boy. Masih ada lah skill-skill kayak gitu. Adalah dia adalah. Ke Yuka sih aku, lebih ke yakinnya ke Yuka aja. Kalau lo kenapa itu tidak mungkin terjadi sama lo? Kalau menurut gua argumennya cuma kalau faktor wajah. Banyak kok yang wajahnya cantik, wajahnya ganteng, tapi tetap diselingkuhin. Argumen dari situ aja udah menurut gua gak valid. Udah gak valid. Oke. Kalau lo kenapa bukan lo argumen lo? Karena jelek pasti. Berarti bener. Ya berarti kau. Bukan. Oke. Enggak, karena memang ini berarti kan dia dipukulin sama yang selingkuh tuh pacarnya kan? Selingkuhannya mukulin dia. Nah, gue punya pasangan gue gak pernah selingkuh. Dari dulu tuh. Kau yang selingkuh. Oke. Sebelum jadi lebih bahaya lagi kita cut aja di sini. Sekarang waktunya vote. Silakan yang kalian pikir memang pernah mengalami ini, lemparin bola ke dia di hitungan ketiga. Siapa 1, tersangka? 2, 3. Let's go. Memang ini udah ceritanya plot twist, keputusannya plot twist. Ada deal-dealan di belakang. Iya itu. Oh, ini punya kamu kan? Yuk kan lo nggak bisa pilih sendiri, lo harus pilih orang. Diskusi gak gitu. Oke. Bentar, gue dendam. Kok dia jadi aman? Kan dia yang kita tuduh tadi. Anjing. Ini udah nggak jelas lagi nih. Maksud. Oke, next. Langsung. Oke, fun fact yang kedua. Di antara 3 abang-abang cakep ini katanya pernah ke sekolah nggak bawa uang jajan tapi pulang-pulang kenyang. Aduh, Yuka banget. Oke. Let the game begin. Silakan. Kenapa lo langsung nuduh Yuka? Apa langsung gua? Kenapa? Cina aja.
Ya pelit aja. Udah argumennya langsung nanya terakhir. Nggak mau pakai loncatan gitu, nggak mau. Jatuhnya stereotip gitu. Buktikan kenapa itu bukan lu. Iya, Yuka. Tadi apa? Dia pernah nggak bawa uang ke sekolah. Tapi tetap kenyang dia. Itu udah pasti malak, gua nggak mungkin malak. Karena biasanya Cina kan dipalak ya. Iya, iya. Gua dulu SMA di negeri loh. Emang kenapa? Negeri gua. 56 di Menceng ya. Oh iya. Terus hubungannya apa? Gak mungkin dong gua bawa duit. Minta duit dong. Cool gua. Oke, jadi menurut lo itu terlalu rimba untuk terjadi di Iya. Tapi tadi lu bilang lu bandel di sekolah, lu berisik. Nggak mungkin, lu bukan anak yang dipalak. Bro, yang nggak bisa berantem biasa berisik bro. Gua kasih tahu. Yang jago berantem biasa gini doang di kelas. Yoi. Masih. Taknya Genji. Oke. Kalau menurut lo siapa berarti yuk? Menurut gua Niko. Soalnya dengan lingkungan dia sangat memungkinkan untuk dia dapat duit lebih karena dipenabur. Penabur, anak penabur. Jadi karena teman-temannya tahu dia bakal jadi artis kayak sekarang, ditabur dulu tuh duit. Dia ada utang budi jadinya. Masuk akal nggak menurut lo? Nggak masuk akal. Karena kalau gue bisa punya power itu, gue nggak mungkin telat bayar uang sekolah tiap bulan. Nice. Gue telat bayar uang sekolah tiap Kalau bulan. uang sekolah tiap bulan berarti dia nggak bawa uang saku kan? Iya, udah pasti. Uang sakunya ada. Justru mendalam. 20.000 ada dari bokap gue. Ini justru memperkuat Kenapa nggak dibayar argumen buat uang sekolah? Nah, 20.000 nggak cukup buat uang sekolah Ditabung terus sebulan. Masuk akal. Nggak makan dong. Ya itu. bawa bekal. Bapak minta orang. Enggak, jajan apa tipe jajan. Oke. Uang sekolah lu berapa dulu? Bagus. 20.000 kan? 1,2. 1,2 Sebulan. Itu udah setengahnya loh jalan. 20.000 kali 30 udah 600.000. 100.000. Orang mana yang nggak bisa bayar uang sekolah tapi uang jajan anaknya 600.000. Tapi kan konteksnya makan kenyang, Bos. Argumen lu gak valid. Bukan, kalau misalnya Gak bisa tadi. gitu mah. Enggak, tapi kenapa lu berdua nggak curiga sama Tepe? Iya. Iya ya. Dia dulu kan orang kaya. Berarti case close ya? Berarti case close. Berarti antara lu dua mana? Oke. Ini timelinenya setelah atau sebelum kejadian itu maksudnya? Sekolah. Tadi SMA mana? 56 gua. Kau? Penabur. Aku SMA 2 Jember. Oh, Jember, orang Jember. Nggak ada yang tahu kan? Oke, next. Informasi aja. Nggak salah. Info aja tuh dulu ya. Informasi nggak salah. Info aja tuh. Kau pada adu SMA dari tadi. Iya. Kenapa aduh ya? Shadot. SMA dulu. Jadi lo tetap yakin itu Niko. tetap yakin itu Yuka. Berarti penentuannya di TP. Silakan yakinkan. Niko. Anjing, nggak ada skillnya sama sekali emang. Lu perhatiin dari argumen dia. Duit jajan 20.000. 20.000? Itu aku buat jajan? Oke, kita kasih waktu Udah pasti lu pengen 10 detik ngirit. lagi ya. Nggak ada yang pengen ngirit. Gue jajan sama jajan. Nggak pernah gue. Nggak ngirit. Gak pengen ngirit. Ini udah 10.000 pengen lu tabung nih. Oke. Nabung dan Baik. ini. Cukup. Silakan waktunya untuk vote. Pilih siapa yang menurut kalian pernah mengalami fakta yang disebutkan Febiana tadi. Silakan. 2, 1. Aku dari tadi diem. Kenapa kau diem? Ini berarti iya benar. Buat apa? SMA 2 Jember. Berarti filosofinya Niko adalah seburuk-buruknya kebohongan, lebih buruk silent majority. Tadi kalau gue nangkapnya nih tadi waktu dia bilang aku SMA 2 Jember, dia pengen cerita cuman nggak jadi karena bakal dibuat-buat kan. Iya. Jadi kayak udah gitu aja. Nah, pasti dia fix. Ya biar imbang aja udah. Nice. Penentuan nih. Silakan Febiana. Oke, fakta yang terakhir. Jadi, ada yang pernah pijet tapi terapisnya mantan asisten influencer. Ya. Oke. Apa tuh? Terapisnya mantan asisten influencer. Oke, ini menarik banget. Gue nggak sabar begitu. Jangan dulu. Oke ya. 1, 2, 3, let the game begin. Silakan. Di mana Mike? Gimana sih jalan? Di mana? Gue memang beberapa kali pernah. Namanya remaja kan. Tapi nggak pernah ketemu. Ada influencer. Pijit gue juga pijit kaki. Logikanya gini, kita oh itu refleksi. Oh bukan pijit ini, bukan pijit. Bukan. Bukan kaki gunung lu.
Bukan ya? Bukan. Bukan gua sumpah. Kali ini bukan gua. Ya kalau ada mainnya sumpah. Iya, jangan enggak boleh pakai sumpah. Ayo kalau lu main sumpah, ayo kalau lu bohong mandul kerek mau enggak? Enggak masalah. Udah jangan, enggak boleh pakai sumpah. Jangan, enggak boleh. Enggak, dugaan lo siapa? TP. Hah? Ini kayaknya kejadiannya baru-baru nih menurut gua. Enggak. Iya. Gini, ini kalau misalkan dia, gua anjur sih dong sih ya. Dia masa mempertaruhkan keluarga demi satu set. Benar, masuk akal. Masuk akal. Tapi siapa tahu ini kejadian sebelum ada pernikahan. Bisa jadi di GTA. Iya. Oh, influencer apa ya? Influencer apa? Di Roblox mungkin ya. Enggak, berarti dugaan lo siapa? Dugaan lo. Asisten influencer pijitin. Kalau gua Niko sih. Terapis. Niko. Kok nyerang banget nih Yuka ini ya? Kalau gua Niko. Terlalu vokal banget Iya nih Yuka kan? nih. Iya. Kayak defensif. Gua nggak defense kalau gua memang pernah pijit tapi nggak pernah. Sumpah gua tadi, gua yang nomor 2 tadi gua. Mungkin 2. Iya. Faktanya bisa 2 loh. Iya, kita nggak tahu. Faktanya bisa 2 loh. Belum tentu yang tadi kalian obrolin semuanya masuk juga. Kira-kira pijit itu berapaan sih? Apa pijit apa? Pijit sama PA gitu berapaan? Bukan sama nggak tahu kalau sama PA. Oke. Kalau yang normal, Yang normal berapaan? Yang normal. Dulu zaman gua Yang sehat, pijit sehat. Pijit saya. ya, biasanya 300 sampai 500. Kalau ini kacamata lu nyurung-nyurung lu. 300, 500 mah mahal. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2000 zaman gue pijit itu mungkin 2020 19 gitu. Nanti ngobrolnya sama kru. Udah penasaran jam 500 berapa di mana tuh? Gua baru minggu lalu 200.000 doang. Iya. Lu pijit Oke. Pijit panjang ke rumah. Pijit sehat, ini konteksnya pijit sehat. sama PA. PA siapa? Refleksi. Pijit refleksi 200.000 gua minggu lalu. Kok lu bisa 500? Gak. Lo. 200 satu session kan? Gue suka pijit banget. Jadi udah kelar, gue pijit lagi emang salah. Iya. Benar. Dia punya membership pijit antusias. Dia komunitas pijit antusias. Iya, benar. Ada, betul. Mau berubah pikiran? Tapi Mas P menurut gua juga ada kemungkinan. Ada. Karena dia dulu tuh anak band. Oke, gini deh. Supaya debatnya lebih panas lagi, kita spill dulu. Ini hukumannya, silakan. Silakan, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Mari. Bapak. Ya, kita salam dulu. Oh, salaman dulu bapaknya Sofa. Halo, Pak. Gimana kabar? Halo. Alhamdulillah sehat. Iya, berarti- Ini siapa ada yang minta dipijit? Belum. Terus? Tapi cluenya adalah telur ya, Pak? Iya, telur. Ini mampu untuk meningkatkan imunitas. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak ini. Nanti kita Bapak kesini lagi ya. Iya, ini Bapak kesini ya. Pijit meningkatkan karena memang konteksnya tentang pijit pas banget. Nah, ini pokoknya cluenya telur. Silakan dilanjutkan. Enggak ya? Siapa? Menurut lo siapa? Serius ya kali ini ya? Oh, serius. Serius ya? Ini pijit di telur kita. Oke ya, 5 detik lagi kalian pilih ya. 5, Makanya kita pilih TP gimana? 4, 3, Ini bukan soal fakta. 2, Ini soal bolanya siapa yang terlalu banyak. 1. Oke, siap. Boleh, silakan tidak nggak apa-apa. Langsung pilih aja. Ayo. Ayo puji-puji gua dong. Lagian lu kecepetan. Ayo coba. Oke deh, Yuka, gue coba bikin supaya objektif. Dari fakta tadi, most likely siapa yang paling mungkin? Menurut gua Niko. Oh, ulang, gak apa-apa, ulang, boleh. Menurut gua Niko. Kita ulang lagi ya, di hitungan kelima ya, kita ulang lagi ya, di hitungan kelima. Ayo puji-puji gue dong. Ayo, puji-puji yuk. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Let's go. Gak bisa. Ini kan bukan main menghindaran anjir. Oke, berarti siapa udah semuanya? Udah.
Niko. Siapa jadi? Niko. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan. Oke, biar kita durasi, kita langsung aja. Febiana, silakan dipandu kita semua untuk membuka fakta-fakta tadi itu siapa aja. Berarti tadi secara bola yang paling banyak adalah Niko ya? Iya. Oke, baiklah. Silakan di-spill fakta pertama. Siapa yang pernah melakukannya nanti akan di-spill oleh tim di belakang. Dan dia akan menyisipkan jokes-jokes industri dalam spill fakta ini. Nanti kita juga akan menilai jokes-jokes industri ini. Ayo, silakan. Kosongpedia. Digebukin adalah tindakan memukul atau menghajar seseorang secara keras, seringkali menggunakan anggota tubuh atau benda tumpul, bukan tompel ya. Jadi, yang pernah digebukin sama selingkuhan pacarnya adalah Sebenarnya tadi argumen lo bener sih sebenarnya. Tapi kita dengar dulu cerita dari TP-nya langsung. Itu gimana ceritanya, Pak? Itu pacar pertama seumur hidup, kelas 3 SMP. Oh. Itu pacaran lagi gila-gilanya ya, maksudnya. Lagi bucin. Waktu lagi bucin-bucinnya dulu sampai beliin apa ya, Flexi, tahu nggak CDMA? Iya. Sampai beliin HP CDMA gitu biar teleponnya murah. Sampai dia punya selingkuhannya itu pentolan sekolah emang. Nomor satu lah yang memang kasarannya Takia Genjinya di susuran lah. Dia nyamperin pakai bahasa Jawa ya, pakai bahasa Indonesia. Ini sekarang pacarku kau putus, nggak mau gebukin. Udah harga diri. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Berarti ini sebenarnya emang nggak ada hubungannya sama fisik karena kebetulan aja selingkuh dengan orang yang seperti itu. Iya. Oke. Pentolan sekolah. Tapi itu plot twist banget sih, men. Lu ngelawan, Mas. 5 lawan 1, Bang. Mau apa, Bang? Iya. Tapi setidaknya prinsipnya dia nggak mau. Gua nggak mau. Gokil. Kalah mah nggak apa-apa, yang penting prinsip, men. Tepuk tangan lagi buat Peter. Gokil. Keren. Prakoso. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke fakta yang kedua. Tolong jokesnya diperbaiki ya, Mas. Itu tadi tompel kayaknya kurang. Itu dragging sih. Agak dragging sih. Coba silakan. Kosongpedia. Terapis adalah seorang yang menyediakan terapi atau perawatan untuk mengatasi masalah fisik, mental, atau emosional untuk meningkatkan kesehatan dan juga kenikmatan. Terapis itu banyak. Kalau lebih sedikit, gigapis. Kalau lebih sedikit lagi, megapis. Jadi, yang pernah pijet tapi terapisnya mantan asisten influencer, wow, minta nomornya, Bang, adalah Niko. Apa? Iya, kebalik, Abang. Oh iya, berarti dia yang fakta ketiga ya, dia yang salah. Udah. Silakan. Pijat entusias diceritakan dulu. Suka pijat banget ya. Tentu dengan rahasia-rahasia nggak usah dibuka ya. Lo kasih tahu secara umum aja, silakan. Ya, jadi ini gua cobain pijit di salah satu di luar kota lah ini. Oke. Luar kota, terus akhirnya pas masuk itu dari awal dia udah notice nih, Bang Niko gitu. Sebenarnya inti cerita ini aja kan? Enggak, cuma ada. Oh, ada lagi. Ada. Apa? Terus akhirnya karena dia udah tahu jadi ngobrol-ngobrol lebih enak. Nah, dia cerita tuh ya dulu aku sempat kerja jadi terapis. Bukan. Ini sekarang di terapis. PA, Jadi PA salah satu influencer foodies lah. Ya, gitu. Food vlogger. Dia juga sarjana hukum juga, kuliah di Jakarta gitu. Si asisten ini. Iya. Kan Jakarta banyak kampus. Iya. Nah, terus dia cerita, maksudnya gue tanya penasaran dong, kok bisa? Maksudnya dari PA, terus kan lu maksudnya kuliah udah di Jakarta segala macam, sarjana juga. Kok bisa nyasar ke sini gitu? Iya, ditawarin kerja sama teman aku gitu. Kerjanya katanya bidang entertain. Iya benar. Gitu. Akhirnya nyasar ke sana. Yang 500.000 tadi? Iya, berapa itu? 550.
tambah. Karena bonus pengalaman hidup. Bonus pengalaman hidup, jadi agak lebih panjang memang. Ya tapi menurut gua kita bisa ambil moral of the story-nya adalah nggak ada yang pernah tahu ke depannya kita akan jadi bagaimana. Jadi tetap kita harus siap-siap dengan semuanya. Kita tepuk tangan dulu, gokil. Baiklah, silakan kalau gitu fakta selanjutnya. Kosongpedia, uang jajan. Uang jajan adalah sejumlah uang yang diberikan orang tua kepada anak yang belum memiliki penghasilan sendiri untuk digunakan pada waktu tertentu. Seperti saat sekolah untuk membeli cemilan atau cepuluh. Ya. Ini lucu. Ada gitu. Jadi, yang pernah ke sekolah nggak bawa uang jajan tapi pulang-pulang kenyang adalah Yuka. Ini kan tebakan gue. Hebat lu. Lu kenapa bisa tahu itu? Iya. Oke, itu kan tuduhan. Tapi lo bisa jelasin nggak kenapa pada saat itu bisa sampai begitu gitu? Karena memang duit jajan gue sedikit kan. Oh, lebih banyak dia atau lu pada saat itu? Lu 20.000. gue goceng. Goceng 5.000 ya. 5.000. Tapi pada saat itu masih lumayan lah ya. Lumayan, mie 3.000 sama minum 2.000 masih dapat. Pas lah ya. Pas. Oke, tapi lanjut cerita. Gimana ceritanya? Ya begitu aja karena nggak punya duit, terus mungkin sering dicontekin kali ya. Oh, pintar ya. Terus Pinter. gue berkelakuan baik gitu. Lu apa lu? Tahanan korupsi. Kalau baik gak korupsi pak. Nanti kalau dari penjara kan dia baik. Oh iya. Terus berkelakuan inilah friendly sama semuanya, menyenangkan gitu mungkin. Jadi kayak tiap kalau misalkan gue duduk doang tuh istirahat tuh, Yuk, lu gak makan? itu doang. Asik. Anjing lu. Jual kesedihan, jual kesedihan. Ada lagu teng gitu. Pengen sih. Oh berarti Oke. pengen sih. Mancing, bro. Iya, baru tuh kayak, Udah, ikut aja. enggak enak gua yuk. Dan itu lumayan sering terjadi pada saat Tiap itu. hari apa? Senin sampai Rabu biasa. Oh, Pola 5 hari loh. Iya, 3 kali ya. 3 kali. Hebat. Hebat, tapi menurut gue itu social skill lah. Bener. Social skill. Cuman gitu doang ya kan? Iya. Dapat Tapi memang biasanya orang yang gimana? gitu kan? Iya. Kamu jangan kalau kamu sekali lagi, Niko minta pijit. Karena pijit antusias. Antusias. Tadi semangat. Anjing juga tempe disuruh ulang-ulang. Ya wes lah kalau kayak gitu kita kasih applause buat semuanya. Tapi ya menurut gua ini bukan sebuah kebetulan. Karena sebagai pijit antusias, Anda yang kalah dan Anda juga yang dipijat. Ini tidak kita setting ya. Ini tidak kita setting. Mungkin ini akan menambah referensi pijat Anda, Pak. Iya. Ya. Karena kita pengen kasih tahu tidak semua pijat itu berakhir di asisten. Silakan Pak, mari. Kita akan ada namanya pijat telur. Silakan ini bagaimana? Lo di sini aja. Berarti lo di sini nih. Silakan nih. Wah, ini menarik juga ya. Kaki sebelah kiri, Kaki sebelah kiri. Lepas palu boleh? Ya, lepas sepatu. Iya, nanti biar aman. Iya. Ya. Ya sakit nggak Pak? Kalau di Cina namanya totok saraf. Sakit Oh, ya? totok saraf. Kalau di kita totok telur. Totok telur. Saya mendeteksi ini pasien ada asam lambung, maka dengan titik asam lambungnya yang kita ambil. Nah. Sakit banget, Pak. Akan berat asam lambungnya. Iya, ini asam lambung. Saya nggak ada gerak langsung Pak. Aman kok minum kopi Pak. Tapi kok sakit banget sih. Aduh Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak. Iya. Oke, yang lain kayaknya sudah cukup ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Iya, gitu aja Pak. Iya. Saya mau Pak. Hah? Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita. Thank you, Mena. Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita dan sampai ketemu lagi di Kosongpedia selanjutnya. Kosongpedia. Kosong.
Nanti dulu, gue mau take vokal untuk OBB Kosongpedia. Udah siap kamu ya? Ayo. Di sini mah. Ini dia OBB Kosongpedia.